siang Bu Marina. Ya, sebelumnya di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi pada Bu Ima ya. Nanti saat Bu Ima pembelajaran di kelas, saya akan melakukan supervisi Bu Ima. Jadi tujuan dari supervisi di sini bukan ingin menggurui Bu Ima, tapi untuk meningkatkan kompetensi Bu Ima saja. Jadi di sini Bu Ima tidak perlu tegang dan khawatir. Saya boleh menyampaikan beberapa pertanyaan Bu Ima sebelum melaksanakan observasi? Ya, silakan Bu Marina. Ya, jadi nanti di pembelajaran Bu Ima itu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Ima kembangkan itu? Baik. Jadi dalam pelajaran kali ini saya itu akan kebetulan materinya adalah tentang surat Al-Ma'un ya Bu ya. Jadi dalam surat Al-Ma'un ini saya ingin menyampaikan kepada anak-anak bagaimana cara melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar, kemudian juga menghafalkan surat Al-Ma'un dengan benar, kemudian dan juga bagaimana menerjemahkan surat Al-Ma'un, kemudian terjemahnya itu kita hubungkan dengan kegiatan sehari-hari gitu. Ya, kemudian dari tujuan pembelajaran itu kompetensi apa yang ingin dicapai dari observasi itu? Sebetulnya banyak sekali ya Bu ya. Jadi salah satunya mungkin dari segi kognitif anak, yaitu agar mereka bisa berpikir bagaimana cara untuk memahaminya dalam pembelajaran tersebut. Kemudian dari segi bahasa mereka bisa mengutarakan apa pendapat mereka. Kemudian juga ada segi apalagi sosial mungkin, jadi mencakup sehari-hari mereka. Luar biasa lengkap ya Bu dari ketiga kompetensi anak-anak itu ya Bu. Kemudian yang ingin Bu Ima gunakan itu strategi pembelajaran apa supaya tujuannya itu bisa tercapai dengan maksimal? Sebenarnya untuk tujuannya banyak sekali, tapi kebetulan saya memilih salah satu yaitu pembelajaran based learning. Jadi saya memberikan anak materi, kemudian mereka mencoba berpikir bagaimana cara memahaminya itu dari segi pandangan mereka, kemudian dicantumkan dalam sebuah penyampaian mereka kepada teman-teman dan semuanya. Kemudian strategi tersebut itu dibantu dengan media apa yang akan Ibu gunakan? Ya, untuk kali ini saya memberikan metode ceramah dan juga diskusi. Jadi khusus untuk mereka, jadi mereka bisa membicarakan bagaimana masalah tersebut, bagaimana begini kepada temannya, dan juga bisa ditanyakan ya Bu. Kemudian nanti itu di kelas berapa Ibu? Ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan saya jelaskan di kelas 5, yaitu pada hari Selasa, pada jamnya jam 9.30 sampai jam 11. Terima kasih Bu Ima untuk jawabannya. Kemudian apa sih yang Bu Ima dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Ya, untuk percakapan kali ini yang saya jadi saya bisa memiliki gambaran bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan selanjutnya. Jadi bagaimana apakah sudah bagus atau belum, atau tidak bisa buat berkembang selanjutnya lagi. Jadi itu. Ya, terima kasih untuk waktunya Bu Ima. Semoga nanti saat pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Tujuan yang Bu Ima rancang dapat tercapai dengan maksimal. Itu saja ya Bu percakapan kita kali ini. Semoga lancar untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Hari ini kita akan mempelajari
papan tulis. Terjemahan yang pertama, basmalah artinya apa Mas Nenda? Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Dengan menyebut nama Allah yang maha betul, yang maha pengasih dari maha penyayang. Ayat yang pertama guru minta Mbak Naswa. Ayat pertama apa Mbak bacanya Mbak? Ayat yang pertama bacaannya bagaimana? Iya kan Mbak Naswa? Betul. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya apa Mas Ismail? Ayat yang pertama. Di LKS? Di LKS artinya ayat yang pertama. Artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah membaca ayat yang pertama? Kita bisa dicarikan di halaman 9. Mengartikan surat Al-Ma'un di situ ada Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa artinya? Nah, di sini dijelaskan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi di dalam ayat ini ada pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, kemudian dijawab selanjutnya Mas Abbas. Nomor 2 ayatnya apa Mas Abbas? Iya, nomor 2 ayatnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya apa Mas Widi? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya apa Mas? Nah, di situ dijelaskan maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik, nanti Bu Guru jelaskan, kita tuliskan dulu. Menghardik anak yatim. Kemudian ayat yang ketiga, Mas Rahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tolong Mbak Olivia artinya apa? Nah, dan tidak mendorong memberi orang miskin. Jadi tidak memberi makan, tidak suka menolong, tidak memberi makan orang miskin. Selanjutnya nomor 4 Mas Nindra, tolong ayatnya apa? Fawailul musholin artinya apa ya Mbak Tias? Maka celakalah orang yang sholat. Maksudnya orang sholat di sini adalah orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat akan celaka. Maksudnya begitu. Kemudian nomor 5 Mas Nino. Alladzina hum an sholatihim sahun. Artinya apa ya Mbak Deni? Nah, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Tadi dijelaskan, yaitu orang yang lalai atau lupa. Orang yang lupa akan sholatnya. Selanjutnya ayat yang ke-6 Mas Dava. Alladzina hum yura'un. Artinya apa ya Mas Anas? Yang berbuat
anak yatim? Ada yang tahu? Aku tahu. Tidak. Baik. Di sini guru jelaskan menghardik anak yatim yaitu orang yang memberikan suatu perilaku yang jahat kepada anak yatim tersebut. Nah, anak yatim itu adalah orang yang tidak memiliki orang tua, yaitu salah satunya bapak. Jadi orang yang menafkahi di dalam rumah, yang menafkahi mencari uang, nah itu berarti anak yatim. Kita tidak boleh menghardik anak yatim karena akibatnya akan mendapat dosa besar. Berarti orang yang menghardik anak yatim berarti orang yang memberikan kejahatan, suka jahil, suka bedani sampai orangnya nangis. Nah itu nggak boleh. Kayak seperti tidak bullying itu juga nggak boleh ya. Jadi apalagi sama anak yatim, dosanya berlipat ganda. Sama orang biasa, sama temannya aja nggak boleh menghardik, apalagi sama anak yatim. Anak yatim berarti dosanya lebih besar. Jadi kita diingatkan jangan menghardik anak yatim. Yang kedua adalah Mas Hafid, dibacakan dengan 3, ayat ketiga. Tidak memberi makan orang miskin. Tidak memberi makan orang miskin. Maksudnya ketika ada orang miskin, kita tahu keluarga di sana itu termasuk orang miskin, nggak punya makan, seringnya minta-minta. Nah, kalau kita tahu kesusahan orang lain, sebaiknya kita harus membantu. Contohnya salah satunya memberi makan orang miskin. Bu, kalau ngasih uang boleh, Bu? Boleh. Tapi di sini dijelaskan adalah kita untuk memberi makan. Kalau memberikan uang itu termasuk sedekah. Jadi kalau memberi makan itu sudah baik, sudah bagus. Ayat yang keempat, tolong Mas Rahim dibacakan. Ayat yang keempat. Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Itu Fitri. Semangat sekali, alhamdulillah. Oke, yang kedua jadi untuk hasil tadi setelah kalian mengerjakan diskusi, tolong dinilai. Selanjutnya, jadi setelah kalian diskusi berkelompok dari beberapa anak, terkumpullah nilai yang cukup memuaskan ya, alhamdulillah ya. Nilai tertinggi dari kelompok Mas Abbas dan Rahim. Tepuk tangan. Oke, alhamdulillah. Meskipun belum sempurna, tapi sudah cukup baik karena dari 7 soal yang betul adalah 5. Sudah cukup bagus itu karena kalian tanpa membuka teks luar biasa. Selanjutnya kelompok yang kedua terbaik ada kelompoknya Anas, Bisma, dan Adi. Masya Allah. Ini mengejutkan sekali ya. Alhamdulillah. Betulnya adalah 4. Dan juga Carla dan Henny nilainya yang betul adalah 4. Masya Allah. Bisa? Bisa ya? Cek dulu ya. Oh, Nindra. Oh ya, kelompok Nindra juga 4. Yang lainnya standar. Alhamdulillah. Sudah cukup bagus. Jadi kalian sudah cukup mengerti apa arti dari surah Al-Maun. Oke. Mas semuanya dengarkan. Jadi kesimpulannya hari ini kita tadi sudah mempelajari tentang surat Al-Maun.
Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan melakukan coaching pasca observasi akademik terhadap Ibu Husnul Khotimah, kemudian didampingi oleh Ibu Sri Subekti. Selamat menyaksikan. Ya. Selamat siang Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Marina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu. Ya, di obrolan kita kali ini Bu, menindaklanjuti terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya laksanakan di kelas Ibu waktu itu. Oh ya. Jadi tujuan dari obrolan ini adalah untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ima laksanakan. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, gimana perasaannya Bu Ima setelah melaksanakan pembelajaran Ibu? Baik, ketika melaksanakan pembelajaran, apalagi didampingi dengan diawasi dari belakang ya Bu ya, itu sedikit gugup. Tapi setelah masuk ke pembelajaran, alhamdulillah berjalan dengan baik, bisa menyesuaikan. Pasti gugup itu pasti Iya. ya. Pasti. Kemudian Bu Ima bisa menceritakan bagaimana menurut Bu Ima pelajaran yang sudah Bu Ima laksanakan ini? Ya, waktu kemarin observasi, alhamdulillah menurut saya sudah sesuai dengan perencanaan awal yang saya tetapkan untuk di kelas 5. Sudah melalui proses pembelajaran dengan model pembelajaran PBL, kemudian juga diskusi terhadap anak-anak juga. Mereka juga bisa melampaui sintak-sintak yang sudah ditetapkan, bisa melalui dengan baik. Jadi Ibu menggunakan PBL ya kemarin, kemudian saya lihat juga Bu Ima sudah melalui sintak-sintaknya dengan baik. Kemudian anak-anak juga sudah antusias ya Bu. Kemudian dari yang sudah Bu Ima laksanakan terkait yang sudah berhasil, pasti ada hambatan ya Ibu. Ada tidak hambatan yang Ibu alami? Tentu saja ada, karena menurut saya memang belum sempurna ya Bu ya. Anak-anak masih, mungkin beberapa dari anak-anak belum terlalu aktif dalam mengikuti pembelajaran, jadi mereka kurang respon, kayak belum berani untuk bertanya atau malu bertanya begitu. Mungkin dengan apalagi didampingi dengan 2 orang guru di dalam kelas, mungkin lebih agak takut, berani nggak ya kalau mengeluarkan pendapat begitu. Kurang merata saja keaktifan anak-anaknya. Jadi keaktifannya kurang merata. Ya. Tadi kan Bu Ima sudah menyebutkan salah satu faktornya karena ada 2 guru di dalamnya. Iya. Ya mungkin Bu Ima bisa menyebutkan faktor lain kira-kira yang melatar belakangi hal itu terjadi apa ya? Bisa jadi mungkin anaknya kurang gimana ya, kurang mengikuti pembelajarannya, kurang fokus ya. Mungkin masih ada, oh ini belum nggak terlalu penting, mungkin ya, mungkin kayak anaknya tuh belum penting lah, yaudah itu aja nggak usah didengerin gitu. Mungkin kurang fokus lagi dalam belajarnya, harus lebih memperhatikan lagi. Dan juga buat saya mungkin harus mempertimbangkan lagi, oh ya harusnya mungkin anaknya sudah bosan, harus mengikuti cara yang lain untuk lebih biar anaknya responsif lagi. Kalau boleh diceritakan jumlah antara anak yang aktif dengan yang tidak aktif itu dominan yang mana? Alhamdulillah itu kemarin lebih banyak yang aktif Bu. Ya, lebih banyak yang aktif. Jadi hanya beberapa Beberapa. yang aktif. Kan ini merupakan suatu problema ya yang bisa menghambat pembelajaran kita dan menghambat tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Iya, betul. Nah, kemudian untuk kedepannya apa solusi-solusi dari Ima mungkin yang ingin Ibu lakukan untuk pembelajaran di selanjutnya? Mungkin dari segi model pembelajarannya Bu ya, karena juga banyak sekali model pembelajaran yang harus dilakukan. Contohnya seperti berdiferensiasi kepada anak-anak ya, kita mengelompokkan anak sebagaimana yang mereka minati, yang sukai. Jadi mungkin dengan begitu lebih tercapai lagi untuk tujuan pembelajaran. Berdiferensiasi. Ya. Mungkin bisa disebutkan yang lebih bisa mengaktifkan peserta didik, mungkin Imam mau membuat pembelajaran yang depan itu seperti apa? Kedepannya anak-anak lebih aktif ya Bu ya, apalagi kalau sudah tahu
mereka sukanya bagian apa. Oh, contoh untuk menghafal. Oh, kalau menghafal itu lebih bagusnya dibuat menyanyi begitu. Oh, iya. Jadi harus dibikin menyanyi gitu. Kalau suka menulis, baik kita kasih tampilan teks yang menggambarkan, oh ini menarik sekali, ini bagus ini buat menulis gitu. Yang sesuai kemampuan anak ya. Menyanyi, menulis, kemudian kan untuk anak yang suka menyanyi dan menulis, kemudian untuk anak-anak yang lain mungkin yang suka melihat atau mungkin suka bergerak, mungkin ada alternatif Ada, solusi tentu lain. saja ada, karena setiap pembelajaran biasanya juga saya tidak menerapkan hanya satu model pembelajaran Bu. Bisa lebih, mereka dikasih kuis, terus Oh, iya. dikasih tebak-tebakan Iya. dari ke depan berkelompok, ada Iya. yang mandiri Iya. begitu Bu. Lebih mencari cara lagi begitu Bu. Banyak sih sebenarnya Bu ya. Boleh diceritakan dari kuis gitu ya, menarik. Mungkin selama ini kuis yang sudah dilaksanakan di kelas itu seperti apa? Kemudian bagaimana respon peserta didik terhadap kuis yang dilaksanakan oleh Bu Ima? Ya, beberapa kali saya berikan kuis ya Bu, apalagi menyangkut dengan pembelajaran. Mereka sangat antusias, apalagi setelah membaca Bu Guru kasih penjelasan, kasih gambar kayak gitu, saya tebaki. Ayo anak-anak, tadi masih ingat nggak ini tentang apa? Oh iya Bu, saya tahu. Jadi mereka lebih fokus lagi. Oh iya Bu, saya tahu Bu, enak loh Bu ngapalke menyanyi kayak gitu Bu. Responnya begitu. Jadi setiap ada pembelajaran saya berusaha untuk mereka itu tahu, oh ini materinya ini tentang ini. Kalau di sini nggak paham, kita berikan cara yang lain biar mereka itu paham. Jadi dikasih kuis, dikasih menyanyi, kayak gitu mereka lebih fokus lagi malahan. Jadi nanti solusi kedepannya Bu Ima akan menggunakan lagu, Iya, menggunakan musik mungkin yang menarik. sedikit banyak begitu Bu. Ya, kemudian komitmen ke depan Bu Ima, hal ini akan Ibu terapkan mulai dari kapan? Komitmen ini sebenarnya kalau disiapkan dari awal semua pembelajaran, saya sudah menyiapkan komitmen bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran ini tersampaikan kepada anak ya Bu ya. Mereka bisa tahu, oh ya tujuan pembelajarannya itu tercapai. Kalau bisa kalau dari saya belum bisa, dari mulai sekarang harus saya perbaiki lagi gitu untuk kedepannya. Jadi mulai sekarang sudah mau mulai diperbaiki. Iya betul, akan masih. Ya, terima kasih Bu Ima terkait dengan refleksi dari pembelajaran yang Bu Ima lakukan. Bu Ima sudah menyampaikan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan, sudah sesuai RPP. Kemudian Bu Ima juga sudah mengetahui problem-problem yang Bu Ima hadapi ketika melakukan pembelajaran, dan Bu Ima itu sudah menemukan solusi-solusi yang luar biasa. Ya, terima kasih Bu Ima telah mau saya observasi mulai dari observasi, kemudian observasi, pasca observasi. Bu Ima guru yang luar biasa, tetap semangat untuk mendampingi anak-anak untuk meningkatkan potensi-potensi peserta didik ya Bu Ima. Tetap semangat, semoga di pembelajaran selanjutnya selalu ada sesuatu yang baru yang bisa menarik peserta didik. Ya, sebelum itu apakah ada tanggapan dari Bu Ima terkait dengan supervisi atau observasi atau terkait dengan pembelajaran yang Bu Ima lakukan? Ya. Sebelumnya terima kasih Bu Marina sudah memilih saya untuk sebagai guru yang diobservasi. Mungkin dengan adanya observasi ini membuat saya menjadi evaluasi diri ya Bu ya, untuk kekurangannya, kelebihannya. Jadi saya bisa tahu untuk kedepannya, semoga saya dalam mengajar anak-anak bisa lebih baik lagi. Ya, itu saja Bu Ima, terima kasih telah pokoknya mau membantu kita, kemudian kita saling belajar, kemudian tidak ada yang menjadi guru di sini, kita sama-sama belajar. Kalau dari awal tujuannya sudah disampaikan ya tadi, tujuan pembicaraan kita. Kemudian sifatnya juga tidak Marina hanya kelas kali ya, bukan di sini mengenai diri sendiri ya, sejauh mana
kucing dan ini hasilnya lebih banyak dari Bu Ima yang menyampaikan. Kemudian tindak lanjut kapan waktunya sudah disampaikan, kasih jawaban silakan ya. Yang kurang dukungan, tapi kemarin belum menanyakan siapa saja yang akan terlibat dalam kurang satu, jadi dukungan dari orang lain ya, kasih jawab kemudian fasilitas dari sekolah yang belum ditanyakan. Kemudian saya sempat melihat di sini percakapan ditutup dengan kesimpulan dari kasih jawab. Sudah mau saya tanyakan karena Bu Marina ternyata sudah memulai, terus Bu Ima menambahkannya akhir tidak jadi kesimpulan memang harus dari rekasi Jawa. Marina sudah betul hanya menguatkan. Kemudian untuk area pengembangan itu belum disampaikan. Kalau strateginya kan sudah nih untuk area pengembangan, fokus area pengembangan yang ada area yang akan dikembangkan tapi belum ditanyakan. Yang lain sudah bagus mengalir terlalu cepat. Saya ngomongnya Bu, aduh Masya Allah, maaf. Terlalu semangat ini Bu. Terlalu semangat. Iya betul. Nggak apa-apa. Nah itu kemarin saya kucing kan, nah sekarang jadinya yang